persentase prediction. Oh, tapi tiba-tiba Rasi mendapatkan hukuman ketika dia main terlalu jauh dan first blood by Samsung jatuh ke tangan Rebellion Zion. Yap, memang sebenarnya tugas dari Hilda ya sebagai Rom di sini bakal nemenin musuhnya farming, tapi nampaknya ada sedikit kalkulasi yang membuat dari Vincent dengan high end dry-nya di saat Rasi sendiri damage-nya lebih besar. Jadi dengan HP dan juga defensive item yang belum jadi pastinya masih menit yang pertama, Rasi bisa langsung di take down untuk mendapatkan first blood di tangan Vincent. Ya bahkan ini bisa jadi makanan, tapi Petrify Connect kali ini ke arah seorang Wiji Narko. Flicker dibuka begitu saja, tapi Rasi bakal coba mengejar. Tapi ada portal yang tidak akan membuat Rasi menyerah begitu saja depan Vincent. Mulai dengan datang dengan steel cable-nya. Sementara Rasi bakal coba dipukul mundur Sally Boy. Mencoba untuk membackup, tapi kali ini Ral sempat tertarik dari seorang Sally Boy-nya. Namun Vincent tidak akan bisa untuk menumbangkan Rasi karena ada backup yang begitu baik dari Alter Ego Esports. Yap, dan adanya energi yang cukup boros ya tadi ya. Dia coba untuk mundur lagi, tapi dia ada bottom lane. 1v1 situation antara Pai dan juga Kars. Oke, dari kedua XP lane sama-sama punya crowd control, tapi di saat cicilan demi cicilan ini Rebellion Zion dengan adanya Arlot, dia cukup lebih unggul, apalagi dia menggunakan adanya CC tersebut untuk bisa ngepok aja. Karena kalau misalkan dari Pai-nya, dia harus menggunakan ultimate-nya dulu untuk bisa memberikan damage yang besar. Ya, dan kali ini udah mulai terlihat lagi gangguan dari seorang Rasi. Mungkin tidak akan terlalu over seperti first blood yang terjadi tadi sebelum menyentuh menit yang pertama. Namun Wiji Narko di sini memang punya tugas yang berat banget. Kita tahu dari Grok tidak akan setengki dulu, dan apalagi ketemunya sama Udil yang kita tahu punya magic damage. Jadi Grok tentunya dari seorang WJ ini harus berhati-hati. Ngebuka map aja, memberikan informasi ke arah seorang Vincent. Dan bahkan main-main dari Rebellion Zion, mereka udah melakukan inisiasi ke area turtle lane dan bakal coba dipaksa. Timnya kali ini Rasi. Ternyata damage-nya begitu banyak, namun Kars berhasil untuk memberikan backup. Tapi tidak akan ada Vincent. Dan bahkan dari sini dengan Radical Altar udah mulai dibuka begitu saja. Pai mulai datang, memberikan backup dan bahkan Sally Boy berhasil untuk mendapatkan turtle slain by Samsung. Sementara ada pertukaran di mana Pai harus tumbang. Yap, tapi kita bisa lihat juga gimana gangguan demi gangguan yang akhirnya bisa didapatkan oleh Vincent. Vincentnya nggak punya tadi untuk mundur. Gak punya kesempatannya, dan kali ini Sally Boy malah mengusir Vincent yang tadi mau nyolong ke area Purple dan Rebellion. Zion tentunya mendapatkan talent prediksi 100%, tapi Vincent bakal coba diganggu di area bawah oleh seorang Rasi. Dan Wiji Narko seperti yang aku bilang tugasnya berat. Dia harus buka map, dia harus benar-benar fokus untuk ngejaga Vincent. Dan Rasi, kayaknya kalau dia sendirian agak sedikit sulit deh. Kecuali nanti mungkin ada Udil yang mencoba untuk membantu. Tapi ingat, ini mid lane yang tentunya harus di-clear. Tapi kali ini Wiji Narko menggunakan wall charge namun tidak bisa kabur dari kejaran dua pemain Alter Ego di area midnya. Dan bahkan kita ngelihat Rasi tidak menyerah meskipun first blood jatuh dari seorang Rasi, dia masih tetap dengan tugasnya yang sama. Yap, dan sebenarnya dari Alter Ego Esports mereka harus memanfaatkan early advantage mereka. Mereka punya potensi pick off dengan adanya Kadita. Nanti di saat Wiji Narko udah punya item-item defense untuk Magic, itu bakal susah banget karena dia yang bakal ada di lini paling depan. Dan Rasi pun sebenarnya kalau misalkan emang dia mau tumbang, tapi setidaknya dia membuat dari Vincentnya agak sedikit terhambat untuk melakukan jungling. Dan aksi dari Sally Boy nampaknya masih belum berhasil untuk steal satu purple buff yang dimiliki oleh Vincent. Iya, purple buff-nya masih bisa diamankan oleh Vincent. Retribution-nya dipaksa dikeluarkan. Sementara Sally Boy hanya mengganggu. Karena dia nggak ngeluarin retribution-nya, dia nggak pencet. Dia cuma pengen ngeganggu aja. Biar Vincent ini maksain untuk keluar satu buah retribution-nya. Biar nanti turtle-nya akan lebih mudah. Tapi Nino tiba-tiba diset-set oleh seorang Vincent di area atas. Yap. Dan ini bagus banget ya. Kali ini tim fight-nya jadi 4 lawan 5. Dan Wiji Narko maju kali ini dengan satu buah wall charge. Rasi ditarik begitu saja oleh seorang Swallow. Bakal coba dikejar. Kars gak bakal membuat Rasi pulang dengan begitu bebas. Sementara Sally Boy kali ini masih punya shadow kill yang akan terbagi ke arah 4 dan bahkan ke altar dari seorang Swallow. Membantu Kars tentunya tidak mudah untuk ditumbangkan di area midnya. Yap, sudah tidak punya dari sebuah shadow kill. Sehingga Sally Boy pun merelakan turtle yang didapatkan oleh Rebellion. Tapi nampaknya Sally Boy awas. Ini sama-sama high and dry sih kalau bisa lihat ya. Iya, tidak ada backup tapi bedanya ya. Karena kita ngeliat Swallow udah mulai bergerak memberikan backupan sedikit ke arah seorang Vincent.
Dan bahkan dari Wijanarko kita melihat juga, wow, tapi selamat datang Bunda dari Sally Boy. Mama Celis. Mama Celis. Semoga enjoy. Ya. Dan di area atas Nino. Diperes banget ya. Ini sulitnya ya. Karena ngelawannya itu bukan sama-sama marksman ya. Mungkin kalau kita tahu, Nino harus terculik 2 kali. Tapi Wijanarko yang lagi nyebrang juga tiba-tiba terculik oleh 3 kawanan dari Alter Ego Esports. Yap, karena dari kedua tim sama-sama harus punya power untuk megang rerumputan sih. Ini agak tapi cukup Pai- berbahaya. Oke, Pai harus berhati-hati. Earthshatternya memang connect. Tapi backup dari Cars tentunya masih ada. Ingat efek sisi yang dimiliki oleh Arlott ini cukup menyebalkan. Yap, dan kita bisa lihat juga ya dari segi emblemnya. Dari kedua jungler sama-sama memiliki high and dry yang dimana di saat 1v1 damage-nya makin besar lagi. Dan perbedaannya juga di mana magical damage yang dimiliki dari Rebel Legend ini jauh lebih besar dengan adanya Valentina di area gold. Dengan magic penetration dan movement speed tambahan, pastinya ini bakal bisa ngecicil sedikit demi sedikit di area magical defense-nya. Iya, oke, dan Lightning Truncheon di tangan Heist kali ini. Tinggal jadiin satu lagi untuk dari kombonya ya, Clock of Destiny. Tapi Vincent, diam secara perlahan. Rebellion Zone mereka udah mulai dapetin trade objektif dan Nino harus ter-shutdown ketiga kalinya. Sementara Swallow bakal coba untuk menarik ke arah seorang Pai. Kali ini shutdownnya connect ke arah 3 pemain namun tidak ada follow up damage dari Alter Ego. Sementara Rasi mencoba untuk membackup. Wijanarko udah mengeluarkan flicker dan ke altar. Yang begitu on point dari Swallow tapi terkena petrify dari seorang Udil. Dan bahkan Pai masih bisa mundur dengan flickernya namun ternyata Vincent ditahan begitu saja dan tumbang di tangan seorang Pai. Meskipun ada perebutan namun Sally Boy juga menjadi korban di pertarungan di area midnya. Yap, dan itu sebuah Earthshatter yang bagus banget. Sehingga terkena efek sih, tapi ini adalah keluarga dari Sally Boy juga. Udil dipaksa untuk mundur karena satu buah Arcane Shade. Lagi-lagi. Sakit banget. Sakit banget, ini yang kita udah bahas. Valentina ditaruh di area God lane, masih memiliki burst damage di awal. Dan kita ucapkan selamat datang untuk keluarga dari Sally Boy. Semoga bisa menikmati tentunya pertandingan hari ini. Support system, memang dari keluarga tuh udah paling the best ya. Benar. Dan Alter Ego, sejauh ini mereka masih ketertinggalan dari segi network sebanyak 2.000. Dan Rebellion tentunya mereka mampu untuk mendapatkan turtle yang tidak akan bisa dikontes oleh Alter Ego. Yap, dan Turtle Lane bisa diamankan 2-1 untuk sejauh ini. Tapi gold yang sekarang udah dipegang dari Rebellion Zion dengan objektivitas yang sudah mereka miliki, ini akan menjadi power tersendiri. Tapi in-game equipment by Dunia Games kita bisa intip juga di mana Vincent di sini sudah secure ke arah Heptasis dan juga Malefic Roar. Makanya damage-nya gede banget. Maupun itu ke arah tubuh dari Pai ataupun Rasi. Karena dari segi defensif juga di sana hanya ada satu anti-Kiras. Sedangkan dari Pai-nya dia lebih berfokus ke Athena terlebih dahulu. Dan bahkan ada 4 steel leg plates di sana. Karena ini terlalu sakit damage dari seorang Heist ya. Yang kita tahu udah jadi nih. Combo Lightning Truncheon dan juga Clock of Destiny. Kalau dia bikin sampai ke arah Magic Penetration seperti Divine Glaive, itu bakal perih lagi damage dari Arcane Shade-nya. Dan kali ini Rebellion, mereka harus bermain disiplin, jangan terlalu over. Dan Vincent kali ini bakal coba di shallow kill oleh seorang Sally Boy. Bakal coba dikejar, namun ternyata Sally Boy mampu untuk menumbangkan Vincent di area atas dengan satu buah Kocedonya. Sementara Rasi bakal coba untuk menahan Swallow, tapi Nino harus berhati-hati. Ini yang cukup bahaya adalah Ninonya. Karena dia udah tumbang 3 kali. Secara dari item akan sedikit tertinggal daripada Heist. Yap, dan kita bisa juga gold difference-nya memang masih bisa dipegang ya oleh. Tapi tahan dulu Aul karena ada satu buah altar yang sudah mulai dibuka oleh seorang Selo. Tapi Wijanarko harus mundur dengan satu buah wall charge-nya. Heist mencoba untuk mencari posisi yang lebih baik. Tapi Nino bakal coba dikejar oleh seorang Cars. Dan Marconi ke arah 2 pemain namun Nino masih bisa mundur. Vincent mencoba untuk mengejar dan Nino menjadi target pertama. Meskipun Swallow akhirnya tumbang tapi Sally Boy berhasil untuk menumbangkan Cars di waktu yang bersamaan. Vincent bakal coba dikejar. Wijanarko membuka satu buah bariernya dan bahkan Vincent kali ini masih bisa mundur dengan Cyclone Eye. Tapi apakah Wijanarko? Tentunya tidak bisa lari dari pandangan Rasi. Dan kalahkan kali ini dengan Lord yang sudah mulai berjalan ke area bawah. Alter Ego Esports mereka masih mencoba untuk menahan dan Rasi akan mencoba untuk mencari target yang lebih bisa ditembangkan terlebih dahulu. Namun Wijanarko tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Satu buah immortal di tangan Wijanarko. Dan Rasi harus peka akan hal itu. Yap, dan kita melihat Sally Boy yang tadi memang ya udah teman-temannya tumbang tapi dia dapat space farming sehingga dia jauh lebih Rasi, unggul. terkena terrified dan bahkan terkena stun dengan wall charge-nya. Dan tidak bisa lari kemana-mana dan tumbang di tangan
dengan High. Sementara Purple yang akan lagi-lagi diamankan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Vincent sepertinya harus sedikit menurunkan temponya. Karena tidak memiliki purple buff, energi tidak akan cukup. Yap, dan harus punya kalkulasi yang matang pastinya ya dari Vincent. Energinya bakal boros banget, tapi untuk saat ini Alter Ego yang udah mulai berbalik unggul. Tadi kita udah lihat juga ya ada stiker-stiker yang keluar. Dan apalagi kalau misalnya kalian mabar, seru banget kalau pakai stiker-stiker dari tim-tim MPL nih. Iya, jangan lupa beli ya teman-teman. Karena masih akan tersedia sampai tanggal 30 Juni. Jadi masih banyak waktu, tapi jangan sampai lupa. Dan kali ini Rebellion Zion, mereka mencoba untuk mengembalikan tempo permainan. Meskipun sekarang Alter Ego mereka memegang dari segi networknya tidak terlalu berbeda jauh di menit yang ke-15. Tapi dari Lord yang barusan, pemain-pemain dari Rebellion Zion ini udah mulai sedikit kehilangan dari segi goldnya, EXP-nya dan bahkan turret objektif. Kali ini disamakan oleh Alter Ego Esports yang dimana Rebellion Zion mereka sempat unggul dengan 2 turret terlebih dahulu. Namun Immortalnya tidak ada dan kali ini wipe out dibalikin keadaannya Rebellion Zion. Apakah mereka mampu untuk melakukan endgame? Sepertinya tidak karena pemain-pemain dari Alter Ego sudah mulai spawn dan tidak ada minion yang berjalan ke area base-nya. Yap, tapi di sini hanya ada 3 player aja dari Alter Ego, sedangkan mereka punya 4. Dari segi kuantitas mereka unggul, tapi PR-nya adalah minion di arah atas dan bawah ini belum di-manage. Jadi belum ada base turret yang hancur sehingga pressure-nya hanya mengandalkan 1 wave aja. Dan itu bisa di-clear dengan cepat oleh Alter Ego. Oke, tapi sepertinya dari Rebellion mereka mau coba untuk memaksakan setidaknya pecahin turret base di area bawah. Tapi Orchesternya connect bersama dengan satu buah flicker, namun WJ menyelamatkan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Satu buah wall charge yang begitu baik. Dan bahkan kali ini Udil bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu. Terkena petrify 2 pemain. Suelo masih punya counter lagi dan lagi. Tapi apakah Rebellion Zion mereka bakal coba untuk memaksakan. Kali ini dibalikin keadaannya di area base-nya. Hais mencoba bertahan. Tapi Wijanarko bersama dengan Hais kali ini terjebak di area depan masih punya Winter. Dan Sally Boy justru tumbang di tangan seorang Rasi meskipun akhirnya dari Hais juga hilang begitu saja. Tapi Nino masih ada dan Vincent tiba-tiba datang. Dan bahkan Rasi kali ini mencoba untuk bertahan namun damage dari pemain-pemain Rebellion Zion masih ada dan bahkan nyawa kedua dari Rebellion Zion masih terlihat ketika Suelo masih hidup. Dan kali ini Pai mencoba untuk bertahan. Archetonnya connect. Tapi Kas mulai masuk dengan satu buah final slash dan hilang. Immortality